Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pengakuan adanya klaim temuan obat COVID-19 yang ramai di media sosial YouTube kini berujung menjadi kasus hukum. Sebelumnya, klaim adanya obat penangkal corona juga pernah bermunculan. Klaim Hadi Pranoto yang menyatakan telah menemukan obat COVID-19 berujung menjadi kasus hukum. Sebuah organisasi bernama Cyber Indonesia melaporkan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait video konten YouTube berjudul "Bisa Kembali Normal, Obat COVID-19 Sudah Ditemukan" di kanal YouTube milik Anji. Pasalnya, ada beberapa hal dalam konten YouTube tersebut terindikasi berita bohong, bahkan mengarah pada dugaan pidana. Ini telapornya disebut di sini jelas ada atas nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian diinterview sebagai narasumber di acara itu. Kemudian yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji. Pemilik akun YouTube ini. Lewat kanal YouTube Dunia Manji, Hadi Pranoto sebagai narasumber diklaim sebagai profesor mikrobiologi yang berhasil menemukan obat untuk penyembuhan COVID-19. Namun ia menolak mengungkap latar belakang akademiknya kepada publik. Saya tidak mau mendeklar saya siapa itu. Yang penting saya concern herbal ini bisa dimanfaatkan dengan sesuatu. Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria mengatakan Hadi Pranoto yang saat ini sedang viral bukanlah lulusan IPB. IPB memang memiliki alumnus yang bernama Hadi Pranoto. Beliau lulus S3 pada tahun 2012. Namun Hadi Pranoto alumnus IPB ini bukanlah Hadi Pranoto yang saat ini menjadi bahan perbincangan publik terkait dengan obat COVID yang ramai di media sosial. Saat dikonfirmasi terkait penemuan obat COVID-19, Hadi Pranoto pun meralat ucapannya bahwa yang ditemukannya bukanlah obat, melainkan herbal. Kita klarifikasi dulu ya, ini bukan obat tapi ini adalah herbal yang kita ramu dari senyawa tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyelidikan atas laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto mulai bergulir dengan meminta keterangan ahli. Kita harus butuh saksi ahli, baik saksi ahli TI sendiri, IT, maupun saksi ahli bahasa. Dan juga kami rencanakan mengundang saksi ahli dari ID, ya, untuk kita klarifikasi. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan, Bionuswa, produk herbal yang diklaim Hadi Pranoto sebagai obat COVID-19, telah ditarik izin peredarannya oleh BPOM sejak Mei 2020. Pak Hadi Pranoto ini kasus yang ini pada intinya dengan kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh Badan POM dan dengan nama Bionuswa kelihatannya ya, itu adalah sebetulnya pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik. Jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Bionuswa buatan Hadi Pranoto bukan yang pertama diklaim dapat menyembuhkan virus COVID-19. Akhir April lalu, Satgas lawan COVID-19 DPR RI juga membagikan obat herbal, yaitu Herbafit 19. Disebut Herbafit 19 telah mendapat izin edar dari BPOM dengan nomor TR 20364341. Herbafit 19 disebut manjur setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan sembuh COVID-19 setelah meminumnya. Salah satu lokasi distribusi obat herbal dari DPR itu adalah Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Namun obat herbal ini akhirnya memicu kritik dari industri jamu dalam negeri. Pasalnya, Herbafit 19 disebut buatan Tiongkok. Namun DPR menegaskan
Herbafit 19 adalah buatan dalam negeri, walau tidak mengungkap siapa produsennya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga melakukan riset untuk menemukan obat herbal COVID-19. Klinis yang kami lakukan itu sudah dimulai pada 8 Juni. Ya, 8 Juni hari Senin minggu lalu, mulai malam, itu sudah mulai dilakukan terapi pada kelompok yang diuji kliniskan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Gitu. Dan setiap kelompok itu akan diberikan terapi selama 14 hari untuk dilihat hasilnya. Jadi kita berharap bahwa ini bisa diselesaikan pada bulan ini, sehingga pada awal bulan depan kita sudah bisa melakukan analisa data. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menegaskan pemerintah terbuka dengan penelitian obat atau vaksin COVID-19. Namun hal tersebut harus didasari prosedur yang tepat. Kalau minggu-minggu sebelumnya isunya tentang vaksin, maka sekarang adalah isunya tentang obat dan suplemen. Kami perlu sampaikan bahwa pemerintah sangat terbuka akan adanya penelitian obat maupun vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh para peneliti, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Namun, bukan berarti bisa dilakukan oleh siapapun tanpa prosedur yang tepat.